rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya kiranya dapat menonaktifkan nada deringnya untuk sementara waktu hingga selesai pelaksanaan sholat tarawih nantinya. Kemudian yang kedua, sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 8 rakaat, 4 kali salam, kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat, 1 kali salam. Adapun yang mengisi ceramah pada malam hari ini yakni Ustadz Erman Jaya MA, Imam Ustadz Rizky Maulizar MA. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali mari sama-sama selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita kembali dapat berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Isya, Tarawih, dan Witir berjamaah. Kemudian salawat dan salam mari pula kita persembahkan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menuntun kita dengan berbagai macam hadisnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, idealnya ibadah apapun yang kita lakukan, apakah sholat, zakat, wakaf, sedekah, termasuk puasa, harusnya itu membawa kita menjadi lebih baik. Apapun ibadah itu. Idealnya itu begitu, membawa kita menjadi lebih baik, punya efek. Gitu. Kita pun dididik untuk menjadi orang baik ini kan sudah lama ya, minimal 12 tahun lah. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Kalau anak-anak sekarang mungkin masuk PAUD dulu, kemudian masuk TK, kemudian ada yang lanjut kuliah S1, ada yang S2, S3. Kan sudah banyak sekali kita menempuh pendidikan untuk menjadi orang baik. Nah tentunya pertanyaannya, sudahkah kita baik? Jadi pada malam ini pun mungkin di antara kita ada yang berumur 20 tahun ya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sebagainya. Artinya andai ibadah puasa ini kita laksanakan pertama sekali pada umur 15 tahun, tentunya kita sudah puluhan kali atau sudah belasan kali atau sudah beberapa kali kita melaksanakan ibadah puasa ini. Nah di dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan puasa itu kita bisa mencapai level takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan begitu. Bisa kita mencapai, mudah-mudahan mencapai level takwa itu. Nah pertanyaannya adalah, sudah puluhan kali kita melaksanakan ibadah puasa, apakah kita sudah takwa? Ataukah puasa kita ini hanya sebagai rutinitas tahunan yang tidak mempunyai efek sama sekali, tidak membawa pengaruh apapun kepada diri kita masing-masing? Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Sungguh banyak umatku puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak lebih dari itu. Nah, di mana kita ini? Jawabannya tentu kita yang paling tahu. Ada jawabannya itu pada diri kita masing-masing. Bagaimana kualitas ibadah yang kita lakukan, bagaimana persembahan kita kepada Allah selama ini dengan puasa yang sudah puluhan kita lakukan, puluhan kali kita lakukan ini.
Kita lihat orang naik haji. Orang naik haji itu kan sama-sama rukun Islam ya. Haji rukun Islam, puasa rukun Islam. Tapi ketika orang pulang haji, kita lihat punya efek, ada perubahan. Padahal baru 1 kali dia melaksanakan haji. Ya berpakaiannya, tingkah lakunya, senyumnya, ibadahnya, itu membuat mereka jadi lebih baik. Punya efek, padahal baru 1 kali melaksanakan ibadah haji. Nah kita sudah puluhan kali melaksanakan ibadah puasa, ya, kenapa kira-kira ini tidak punya efek? Puasa orang, puasa kita mungkin seperti itu, asal puasa. Nah yang diinginkan dalam sebuah puasa ini adalah bagaimana kita untuk mencapai level takwa itu adalah puasa seluruhnya, ya mata puasa, tangan berpuasa, mulut berpuasa, hati, pikiran, semua berpuasa. Itu baru mempunyai efek, ada perubahan yang terdapat pada diri kita masing-masing. Nah, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau begitu apa itu takwa? Di dalam ensiklopedia hukum Islam, takwa itu didefinisikan menjauhkan diri dari laknat Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Itu takwa. Nah pertanyaannya adalah, sudahkah kita seperti di dalam definisi itu? Ataukah kita masih bercampur-campur nih? Yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita lakukan. Puasa ada, kadang-kadang mencuri juga. Sholat ada, menggunjing orang juga, memfitnah orang juga. Sedekah ada, mabuk-mabuk juga. Semua kita lakukan. Apakah kita posisinya seperti itu? Nah, di mana posisi kita ini? Ya, tentu kita yang tahu. Diri kita yang paling tahu. Karena orang lain mungkin bisa kita tipu ya, dengan penampilan yang agamis, yang islami di depan orang. Tapi hakikatnya itu kan ketika kita bersendirian, kita tahu betul siapa diri kita ini. Nah sehingga mungkin ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini belum punya efek apapun, gitu. Nah sehingga Allah datangkan Ramadan ini untuk kita memperbaiki. Jadi kenapa Allah datangkan? Karena Allah tahu betul bahwa di 11 bulan sebelum ini kita ini tidak baik-baik saja. Lalu Allah datangkan, nah ini sarana, ini momen untuk kamu memperbaiki diri. Gitu. Coba kamu kaji diri kamu selama ini kan gitu. Karena kita bukan nabi ya, kita bukan rasul. Kalau nabi silap itu turun ayat. Kisah Abdullah bin Umi Maktum mau masuk Islam, seorang orang buta mau masuk Islam datang kepada Rasulullah. Rasulullah bermuka masam. Lalu turun surat Abbasa wa tawalla dan surah Muhammad, jangan kamu bermuka masam kata Allah. Kenapa? Karena dia nabi. Kalau kita tidak mungkin ayat, maka turun kejadian termasuk puasa ini. Allah turunkan ini kepada kita agar kita mampu membaca apa maksud Allah ini. Kita kaji diri kita, kekurangan-kekurangan kita yang selama 11 bulan ini kita tidak baik-baik saja. Apa yang kurang baik? Nah, karena kita tadi yang paling tahu tentang diri kita, perbaikilah di dalam bulan puasa ini. Karena bulan puasa ini semua kita tahu, lipatan ganda pahala ini luar biasa, bulan yang istimewa. Kalau kita sholat dulu mungkin bolong-bolong, maka di dalam bulan puasa ini kita sholat sunat itu dihitung dengan pahala wajib. Mungkin dulu kita gaul waktu muda ya, sering tinggal sholat. Ya, jadi terlalu gaul, lupa sama Allah, keperbaiki sekarang. Ibadah-ibadah sunat itu menambal sholat-sholat kita yang bolong-bolong dulu. Karena ibadah sunat dalam bulan puasa dihitung pahalanya dengan pahala wajib. Ibadah wajib kita lakukan seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kita lakukan itu, maka seperti 70 kali kita melaksanakan sholat wajib itu. Kita sholat zuhur 1 kali, menambal sholat-sholat kita yang 70 kali dulu bolong-bolong itu. Nah begitu besar lipatan-lipatan pahala, keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka Allah berikan kesempatan itu untuk kita ambil.
Maka kita harus menjadi orang-orang yang ulul albab, bisa membaca, memahami maksud-maksud Allah. Apa dengan puasa ini yang harus kita lakukan? Karena kita bukan nabi, bukan rasul. Nah, oleh karena itu kita perbaikilah diri kita untuk bisa mencapai level takwa yang diinginkan oleh Allah tadi itu. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Nah, kalau begitu kita mau tahu nih, yang mana nih orang-orang yang takwa. Karena mungkin selama ini sudah puluhan kali kita melaksanakan ibadah puasa, belum ada yang berani memproklamirkan dirinya setelah puasa ini, saya udah takwa nih. Saya contohnya orang takwa, nggak ada. Belum ada yang berani mungkin. Pertama mungkin takut ria, dan memang kadang-kadang memang belum ada, memang tidak ada sama satu pun di antara kita yang sudah puluhan kali laksanakan ibadah puasa ini sudah takwa, maka tidak ada yang berani mengatakan. Mungkin kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Allah mengatakan Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, isinya itu semua benar. Dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lalu Allah rincikan lagi, bagaimana ciri orang yang bertakwa? Pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Nah, iman itu 3 ya, mengucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati, melaksanakan dengan anggota tubuh, dan itu tidak boleh alternatif. Dia harus kumulatif. Harus ketiga-tiganya itu. Tidak boleh kita hanya mengucapkan dengan lidah, yakin dengan hati, tapi pelaksanaan tidak ada, amalan tidak ada. Senin Kamis, kadang puasa, rumah kosong nggak puasa. Ya, kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Nah, itu belum sempurna imannya. Jadi iman itu tidak bisa dipilih, tidak bisa memilih, harus satu paket ketiga-tiganya ini. Kita percaya pada Allah, bahwa Allah melihat kita. Jangan nanti ketika tidak ada orang, Allah seolah-olah Allah tidak ada, lalu kita curi punya orang, kita gunjing orang, kita tanda tangan kwitansi melebihi yang sebenarnya dan lain sebagainya. Terjadi korupsi, penipuan dan lain sebagainya. Kita percaya kepada malaikat, di kiri kanan kita ini ada malaikat yang selalu mengontrol, mencatat apapun yang kita lakukan, sekecil zarah sekalipun. Yang nanti ketika tidak ada orang, seolah-olah nggak ada malaikat, berarti sebelum sempurna iman. Dan begitu juga iman-iman terhadap rukun iman yang 6 yang lainnya itu. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan salat, kita salat nih semua. Nah, dalam salat ini kan ada hal 2 paling tidak yang harus kita perhatikan betul. Bahwa salat itu momen kita untuk berbicara dengan Allah. Tidak semua orang bisa berbicara dengan Allah itu. Ya, orang-orang yang salat itu jalannya untuk kita berbicara dengan Allah. Nah, kita sedang meminta kepada yang mengabulkan segala pinta. Kita sedang berdoa kepada yang mengabulkan segala doa. Ya, paling tidak ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam salat. Itu pertama, konsentrasi. Dalam bahasa fikihnya khusyuk. Jadi jangan nanti di rakaat kedua, kita bayangkan nanti imam di rakaat pertama baca surat apa. Nggak ingat. Setelah Al-Fatihah, imam baca surat apa. Menghayal, pikiran tak kemana-mana. Nah, cobalah kita bayangkan ketika kita datang ke kantor gubernur, mau ketemu gubernur, mau ketemu bupati, wali kota, Pak Camat, dan sebagainya. Mungkin kita siapkan dulu catatannya, apa-apa yang mau kita sampaikan, kisi-kisinya. Ya, lalu ketika dia memberikan wejangan, arahan, kita sangat konsentrasi. Kita mengatakan, iya Pak, akan kami laksanakan Pak. Semua kita betul-betul konsen. Tapi kita pada Allah, kita asal aja. Tiba-tiba sudah amin. Tiba-tiba sudah fil alamina innaka hamidum majid. Syahadat enggak ingat. Apa sudah bersyahadat tadi apa belum? Dalam tahiyat akhirnya. Jadi tidak ada konsentrasi, tidak ada kekusyukan, tidak ada keseriusan. Bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita di dalam salat itu? Nanti kita salahkan Allah. Katanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah akan kukabulkan. Ini udah capek saya nggak dikabul-kabulkan. Coba introspeksi diri kita. Bagaimana sholat kita, kualitas ibadah kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul harus konsentrasi, harus betul-betul khusyuk, nikmati betul apa yang kita baca itu, apa yang kita sampaikan. Ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, ikuti Bismillahirrahmanirrahim supaya pikirannya nggak kemana-mana.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya begitu. Hayati betul, nikmati betul sholat itu. Kita sedang berbicara dengan yang Maha Besar. Bicara dengan Jokowi mungkin kita posting, ya, bangga, senang. Ini bicara dengan Tuhannya semua makhluk. Jadi betul-betul konsentrasi. Yang kedua pakaiannya. Jadi betul-betul harus punya pakaian khusus lah untuk sholat seperti kita yang datang ke masjid malam ini. Jangan nanti ketika di rumah panas kita pakai singlet aja sholatnya. Maaf kadang-kadang singletnya ada bolong-bolong masih dipakai untuk menghadap Allah. Berani enggak kita datang ke wali kota pakai singlet aja? Kenapa ketika ada pesta di rumah kita beli pakaian khusus? Beda dengan pakaian rumah tetangga yang minggu lalu juga pesta atau bulan lalu pesta. Pakaiannya, motifnya beda, bahannya beda, warnanya beda. Ada pakaian khusus, tahu ini, oh ini keluarganya nih. Kenapa sama Allah kita suka-suka hati aja pakaiannya? Ikat kain agak lebih tinggi ke dada, lalu sholat. Jika ada yang mengatakan kan sudah sah. Secara fikih sudah sah, kita nggak usah lagi bicara tataran fikih sekarang. Fikih sudah selesai itu, semua sah asal tutup aurat. Tapi kita harus naik level. Pantas enggak kita menghadap Allah dengan seperti itu? Dengan ikat aja kain di dada sampai ke sini, gantung handuk, atau pakai singlet bolong-bolong menghadap Allah yang Maha Besar. Berani enggak datang ke kantor gubernur, ke kantor bupati seperti itu? Gitu. Nah ini yang mungkin pelan-pelan kita perbaiki. Ada introspeksi diri kita. Kita menghadap Allah nih. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang menafkahkan sebahagian rezekinya pada jalan Allah. Nah, kita sudah banyak diberikan oleh Allah rezeki. Ya, mobil kita mewah, rumah kita punya. Kita nggak jalan kaki lagi kemana-mana. Makan kita luar biasa. Ngopi setiap hari kadang-kadang 3 kali, 4 kali, 30.000, 50.000. Makan di resto, makan from cafe to cafe. From resto to resto, buka puasa bersama kesana kesini habis uang ratusan ribu. Sama Allah kita berani masih 2.000. Padahal apa yang kita sedekahkan itu kembali kepada kita. Semua Allah tidak butuh itu. Allah ingin melihat ketaatan kita. Mau tidak kita jalankan? Kita sudah yakin tadi mengatakan zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita ucapkan sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pengungkapan, pengakuan dengan mulut tapi tidak dengan amal. Nah ini mungkin kekurangan-kekurangan kita selama ini. Kita bisa banyak kemana-mana, makan apa saja, jadi semua, tapi sedekah kita masih sedikit. Padahal nanti di akhirat itu yang kembali, ya membantu kita. Nah ini yang mungkin harus kita pikirkan, sehingga mungkin maaf kalau ada keluarga-keluarga pasien itu lebih banyak sedekah untuk menyembuhkan. Ini harusnya kita mungkin penuh di masjid ini dengan ramainya pasien di sini, keluarga-keluarga pasien yang hadir di rumah sakit ini. Bermunajahlah sama Allah supaya keluarga kita yang lagi sakit itu segera diangkat, disembuhkan oleh Allah, kita bisa berhari raya sama-sama. Harusnya masjid ini lebih penuh, padat. Gitu. Karena mobil penuh tuh. Berarti kan banyak orang di rumah sakit ini. Jadi jangan kita beralihkan sunat. Selalu sunat, tapi nggak ada beda berarti puasa dengan tidak puasa, Ramadan dengan tidak Ramadan. Jadi jangan berlebih tarawih itu sunat, nggak apa-apa ditinggalin. Ya. Nanti aja sholat sendiri-sendiri. Dan itu saya kira ini harus kita rubah, batin kita ini yang menganggap enteng segala sesuatunya. Mudah-mudahan dengan informasi singkat ini kita menjadi lebih baik, walaupun tidak sampai pada level takwa. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik, karena di 11 bulan yang lalu kita tidak baik-baik saja. Mari kita perbaiki diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, mudah-mudahan bisa mencapai level takwa. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat bagi diri kami ini dalam menjalankan ibadah puasa ini dan ke depannya, dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.